Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah 135. Waqalu, mereka berkata, kunu hudan aw nasara, hendaklah kamu menjadi orang beragama Yahudi atau Nasrani, tahtadu, maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Qul, katakanlah ya Muhammad, bal millata Ibrahim, tidak, melainkan kami mengikuti agama Nabi Ibrahim, Hanifah, yang hanif, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah dia Nabi Ibrahim adalah orang-orang musyrik. Mari kita lihat beberapa tafsir yang saya kirimkan ke grup. Yang pertama tafsir Jalalain, yang kedua tafsir Al-Muyassar, yang ketiga tafsir Ibnu Katsir, yang keempat tafsir Misbah, dan yang kelima tafsir Kementerian Agama. Nah, agar kita menjadi lebih paham apa makna ayat surah Al-Baqarah 135. Dalam tafsir Jalalain, pengarangnya adalah dua ulama, dan ini dipelajari di semua pesantren-pesantren salafi di negeri kita, yaitu namanya Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, bahkan ini kitab wajib dipelajari oleh santri Qalbun Salim. Wa qalu, mereka berkata, kunu hudan aw nasara tahtadu. Di sini ada kalimat au, atau. Nah, artinya litafsil, untuk pemisah, yang berfungsi sebagai pemisah, yaitu ucapan ini diucapkan oleh dua orang. Pertama, di dalam tafsir Jalalain, Yahudul Madinah, yaitu orang Yahudi di Madinah. Wasani, Nasara Najran, yang kedua oleh orang Kristen Najran, orang Nasrani Najran. Jadi mereka ini ngomong pertama orang Yahudi di Madinah waktu itu di zaman Rasulullah SAW, dan yang kedua orang Nasrani di Najran. Ya, jadi kita ini, kata mereka ini orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani, kalau kalian ingin dapat petunjuk, jadi orang Yahudi atau jadi orang Nasrani Kristen. Maka Allah bantah dengan menyatakan di ayat ini, diperintahkan para Rasulullah, qul, katakanlah ya Muhammad, lahum, kepada mereka, kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani Najran, bal millata Ibrahim Hanifah, kami tidak akan, bahkan kami tidak akan mengikuti kalian semua. Yang kami ikuti adalah millata Ibrahim Hanifah, agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus, yang benar. Hanifah, lurus benar. Kami wa makana minal musyrikin, kami bukan orang-orang musyrik. Ya, bukan orang-orang musyrik. Jadi dalam tafsir Muyassar, tafsir Jalalain itu ya. Jadi seperti itu dijelaskan, ini siapa di Yahudinya, Nasrani siapa, yaitu Yahudi di Madinah, Nasrani di Najran. Nah, dalam tafsir Muyassar dijelaskan secara ringkas bahwa orang-orang Yahudi berkata kepada umatnya Nabi kita Muhammad SAW, masuklah kalian kepada agama Yahudi, pasti kalian akan mendapatkan petunjuk hidayah Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan yang sama, masuklah kalian ke dalam agama Nasrani, kamu akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Dibantah oleh Allah di ayat ini, kami tidak akan mengikuti ajaran kalian yang batil. Kami hanya mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang hak, yang benar. Kami bukan orang-orang yang musyrik, bukan orang-orang yang syirik, yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas menjelaskan, yaitu Abdullah bin Suraya al-Awwar berkata kepada Rasulullah, tidak ada petunjuk selain dari apa yang kami anut, maka ikutilah kami agar kamu mendapatkan petunjuk. Orang Nasrani ngomong seperti juga, masuklah kamu ke dalam agama Nasrani agar kamu dapatkan petunjuk. Sama dengan penjelasan tadi. Ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir ini, yaitu ungkapan siapa ini?
Ini ungkapan Muhammad bin Ka'ab al-Gharzi, Isa Zaria, Ali bin Abi Thalhah, yaitu dijelaskan seperti ini. Nah, ada dalam ayat ini ada hanif. Apa itu hanif? Hanif itu artinya lurus, orang yang menghadap Baitullah dalam sholatnya. Yang biasanya dalam ibadah haji itu ya hanif lurus, ya tidak bengkok ke kanan, tidak bengkok ke kiri. Hanif lurus. Nah, agama Nabi Ibrahim itu lurus, hanif, tidak seperti agama Yahudi atau Nasrani. Agama Yahudi itu, Pak, ya rahimakumullah, dia itu mengatakan bahwanya malaikat Jibril itu anak Allah, anak Tuhan, anak perempuan Tuhan. Kalau agama Nasrani, Yesus Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan. Kedua-duanya menyimpang ini, berarti syirik, menyekutukan Allah. Berbeda dengan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, hanifan, lurus, la ilaha illallah. Hanifan, lurus, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya salah satu kenapa Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, kekasih Allah, di antaranya Nabi itu hanif, lurus. Nabi Ibrahim itu tidak pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah, kepada apapun. Ya. Kemudian hanif itu artinya apapun perintah Allah itu selalu taat. Itu Nabi Ibrahim, perintah khitan, perintah kurban, haji. Makanya rangkaian ibadah agama Islam itu, rangkaian ibadah haji, tawaf, sa'i, melempar jumrah, kurban, khitan, itu semuanya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti yang dilakukan oleh Yahudi Nasrani itu menyimpang dari apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Berbeda dengan apa yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Quri Shihab dalam tafsir Misbahnya ini menjelaskan ayat ini berhubungan dengan ayat 130 surah Al-Baqarah. Ya, itu. Jadi artinya adalah tidak ada yang berbeda dengan Hanif Ibrahim, melainkan orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Itu ketika Al-Quran mencela mereka karena mereka tidak mau mengikuti ajaran Islam yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim dan seluruhnya Bani Israel, kecaman dilanjutkan oleh ayat ini dan menjelaskan keangkuhan mereka ketika menyatakan masing-masing bahwa agama Yahudi agama benar, bahwa agama Nasrani agama benar, sedang selainnya seliru sesat, kata mereka nih. Ya, makanya jawabannya sangat jelas, ya, bahwa yang mereka lakukan ini karena kesombongan mereka. Tidak mungkinlah Nabi Ibrahim itu seperti Yahudi, tidak mungkin ya Nabi Ibrahim itu seperti Nasrani. Ya, makanya Hanifan, Nabi Ibrahim itu nabi yang lurus. Ya, la ilaha illallah. Mari kita langsung ke ayat 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Nah, ini lebih jelas lagi nih. Katakanlah ya Muhammad, hai orang-orang beriman, kami hanya beriman kepada Allah dengan apa yang ditentukan kepada kami, apa yang ditentukan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan anak cucu keturunannya, apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Kami hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya ucapan ini ya sangat jelas. Kita ini mengikuti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, cucu keturunannya, Nabi Musa dengan Tauratnya, Nabi Isa dengan Injilnya, dan nabi-nabi yang lain. Sama, kami nggak pernah membedakan nabi-nabi itu. Yang mereka lakukan, penyelewengan itu Yahudi dan Nasrani. Ya, itu dilakukan oleh mereka. Mereka tidak mengikuti Nabi Musa. Mereka tidak mengikuti Nabi Isa. Bahkan
Nah, jadi lebih lengkap lagi nih ayat 136 bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa kita ini menyembah hanya kepada Allah, la ilaha illallah. Sama yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, putranya Nabi Ismail, anaknya Nabi Ishak. Kita tahu kan Nabi Ibrahim itu punya 2 istri. Yang pertama namanya Siti Hajar, yang kedua namanya Siti Sarah. Dari Siti Hajar anaknya namanya Ismail, Nabi. Dari Siti Sarah anaknya Ishak. Cucunya dari Nabi Ishak, Yakub, dan seterusnya tuh Yusuf, ya terus ya tuh. Dari Nabi Ismail terus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan nih. Ya silakan. Ini harus konsumsi ya supaya ngajinya lebih semangat. Ya, bagian khidmat sama seperti di Kolbun Salim begitu juga, sama di Musala Al-Ridha juga begitu. Jadi Tadus bin Nikma Saifullah ini setiap hari ngaji subuh gini, dalam berbagai masjid ya, termasuk Masjid Al-Maghfirah gitu ya. Jadi berkah. Nah, begini. Jadi Nabi Ibrahim ini doanya luar biasa, ringkas padat. Ya. Kenapa anak-anak cucu keturunannya itu nabi semua, soleh semua, bukannya sekedar soleh tapi nabi gitu. Karena doanya Rabbi habli minas salihin. Makanya doa ini jangan sampai lupa, Pak. Rabbi habli minas, ya Allah karuniakan kepada hamba anak-anak cucu yang soleh solehah. Makanya anaknya Nabi Ibrahim semuanya soleh. Ismail, Ishak, Nabi juga, bukan sekedar soleh, Nabi lagi. Dari anaknya terus turun, cucunya Nabi juga, cucunya Nabi juga. Makanya Khalilullah, kekasih Allah Nabi Ibrahim itu. Makanya tak heran ketika kita sholat selalu membaca sholawat Ibrahimiyah namanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Kok Ustaz pakai Sayyidina? Silahkan pakai Sayyidina, boleh. Tidak pakai Sayyidina, boleh. Yang tidak boleh, tidak berselawat. Gitu. Kita baca tuh dalam sholat. Bahkan dalam khutbah juga begitu. Dalam khutbah Jumat besok nih, khotib juga membaca sholawat Ibrahimiyah namanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena doanya luar biasa. Makanya doa ini jangan sampai kita lupakan, agar anak-anak cucu kita seperti mendekati Nabi Ibrahim. Mungkin Nabi kan bukan, tapi menjadi anak yang saleh dan salehah ya. Jadi kalau pengen punya anak saleh dan salehah, doakan terus. Bahkan Pak ulama ada yang mengajarkan, ini amalan para habaib, para ulama, yaitu ya kalau kita anak kita atau santri atau siapapun bacakan di kepalanya, di ubun-ubunnya surah Al-Qadr, di dadanya surah Al-Insyirah. Kita pegang anak kita, cucu kita. Ketika Al-Qadr, apa khasiatnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbi min kulli am. Salamun hatta matla'il. Insyaallah anak itu tidak akan berzina selama hidupnya. Itu hikmahnya. Yang kedua, al-insyirah, alam nasrah laka sadrak. Maka anak itu diluaskan rezekinya, diluaskan hatinya. Kaya miskin hatinya luas. Punya uang sehari 10.000 dengan punya uang 10 juta, dengan punya uang 10 miliar, hatinya luas terus. Jadi tidak terpengaruh dengan harta yang banyak. Ya kan? Artinya luas, artinya kaya. Ya, hatinya menerima apapun yang Allah berikan. Jadi tidak akan mengeluh. Sehari punya uang 10 miliar, sehari punya uang 10 juta, sehari punya uang 10.000, sama aja. Yang penting Allah udah dekat sama Allah, luas hatinya, mudah urusannya. Makanya al-insyirah di hatinya. Ya, kita pegang dadanya, kita baca al-insyirah. Nah, itu amalan Al-Qadr dan al-insyirah, ya kan? Ya, tuh, kembali lagi. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ayat yang ini Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita hamba Allah yang beriman. Ya, apa yang diturunkan
ya kepada Nabi kita Muhammad SAW secara jelas, terperinci, sangat rinci, bahwa beriman itu kepada seluruh para nabi, tidak dibeda-bedakan. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Musa, Nabi Isa, tidak dibeda-bedakan. Karena nabi itu adalah utusan Allah. Makanya sebagian daripada rukun iman. Ada 6 kan? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada kitab. Kita tidak beda-bedakan nabi-nabi. Ya, tapi tidak boleh mengistimewakan akhirnya sebagai anak Tuhan yang dilakukan oleh Nabi Isa itu, Yesus itu kan, oleh orang-orang Nasrani. Ya, nauzubillahi min dzalik. Nah, makanya ayat ini sangat jelas. Dalam tafsir Misbah, Profesor Quraisyab melanjutkan, Allah mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad menyangkut apa yang mereka harus mengucapkan, apa yang mereka harus laksanakan. Ayat ini berpesan, katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, pemelihara seluruh alam raya. Beriman juga terhadap apa yang diturunkan kepada kami, baik berupa Al-Quran, tuntunan ilahi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang kami wahyu yang diturunkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan keturunan Nabi Musa dan Nabi Isa. Kami percaya bahwa Nabi Musa dapat kitab Taurat, Nabi Isa dapat kitab Injil. Ketika kita membaca Al-Quran, itu sudah mencukupi bahwa dalam Al-Quran itu sudah ada Taurat, sudah ada Injil. Gitu. Jadi apapun yang diberikan itu, kita tidak beda-bedakan antara Nabi yang satu dengan Nabi yang lain. Memang ada Nabi yang memiliki keistimewaan, bukan membeda-bedakan, karena utusan Allah semuanya. Beda dengan orang-orang Nasrani dan orang Yahudi. Kemudian ayat 137. Fa in amanu bimisli ma amantum bi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innamahum fi siqaq fasayakfikahumullah was-sami'ul alim. Jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah berikan kepadamu, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk, dan jika mereka berpaling, sungguhnya mereka berada dalam permusuhan. Ya, mari kita lihat tafsirnya saja langsung supaya waktunya pas waktu suruh. Mereka menganggap bahwasanya petunjuk Allah itu mengikuti mereka, padahal tidak. Petunjuk yang benar adalah percaya apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam diikuti oleh nabi-nabi berikutnya tanpa membedakan. Berbeda dengan mereka. Jika mereka beriman persis sama dengan hakikatnya dengan apa yang diberikan kepadanya, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Oh, kan udah habis kan? Nah, sibghatullah, ringkas saja ya. Sibghah Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghah yang lebih baik daripada Allah, apa itu? Apa itu sibghah? Sibghah itu artinya adalah celupan. Ya, celupan Allah. Ya, tentang ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, keesaan Nabi Ibrahim, totalitas hanya beriman kepada Allah. Ya, sibghah adalah celupan. Jika kita mencelupkan sesuatu, maka sesuatu itu akan mengambil warna sesuai warna celupan, dan dia akan meresap ke dalamnya. Celupan berbeda dengan cat. Yang ini tidak meresap dan tidak menyatu dengan sesuatu, tapi celupan menyatu dengannya karena masuk ke dalam melalui pori-pori. Siapa yang dicelup oleh Allah? Yaitu Allah telah mencelupkan hati umat Islam ke dalam, dengan celupan itulah iman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kepada Nabi keturunannya sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud celupan. Siapa yang dicelup oleh Allah? Kita yang mengatakan bahwasanya la ilaha illallah. Secara ringkas begitu ya. Yang terakhir ayat 139, karena waktu sudah surut. Qul atuhajjuna fillah wa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'maluna lahu mukhlisun. Langsung setelah Allah menjelaskan Nabi Muhammad mengikuti Nabi Ibrahim, celupan umat Islam dan celupan Allah, yang mengandung makna perbedaan umat Islam dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani,
mereka akan membantah dan berdebat bahwa itu telah mereka lakukan, semuanya akan dilaksanakan terus sebagaimana di dalam ayat yang akan datang. Jadi ayat ini memerintahkan pada Nabi kita, katakanlah dengan mengecam, menolak sifat buruk mereka. Apa kamu berdebat dengan kami tentang Allah, menyangkut keesaan Allah, sifat-sifat Allah, kebijaksanaan Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami, Tuhan kamu, dan tidak dapat mengelak dari ketetapan Allah. Hanya Dialah Allah yang berwenang mengatur, menetapkan kebijaksanaan Allah bagi kita semua. Karena kita adalah hamba-hamba ciptaan Allah, dan kita akan memberikan, Allah akan berikan balasan ganjaran dari apa yang kita lakukan. Amalan kami, ya, amalan kami pertanggungjawabkan. Amalan kamu, silakan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Maka kami mengikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan Al-Baqarah 135. Orang-orang Yahudi berkata kepada Muhammad, masuklah kalian ke dalam agama Yahudi, niscaya akan mendapatkan petunjuk. Orang Nasrani mengatakan begitu juga. Justru hidayah itu datang ketika kita mengikuti agama Nabi Ibrahim, bukan mengikuti orang Yahudi dan Nasrani. 136. Ayat ini mengatakan orang Yahudi dan Nasrani kami beriman ya kepada Allah yang esa, yang berhak disembah, dan berbeda ya dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kami itu beriman hanya kepada Allah yang diwahyukan kepada Allah pada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. 137 kesimpulannya adalah orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani, ya, golongan lain yang beriman kepada apa kami iman ini dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau orang Yahudi, Nasrani beriman kepada Nabi Muhammad, beriman bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir, mereka mendapatkan hidayah, mereka kembali kepada fitrahnya, mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi jika mereka berpaling, mereka berada dalam penentangan yang luar biasa. 138. Allah telah mencelupkan hati kita umat Islam dengan celupan iman yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, terus nabi-nabi yang lain sampai Nabi kita Muhammad SAW. 139. Ayat ini merintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah dengan mengecam, menolak sifat buruk mereka ya tentang Allah, keesaan Allah, ya, bahwa kami agama kami, kamu agama kamu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari apa yang dijelaskan hari ini kita bisa mengambil ibrah, pelajaran Al-Baqarah 138 139. Billahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup dengan doa, kita simak sampaikan oleh Ustaz dan Imam kita. Musyawarah. Silakan.